Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Kita bisa menikmati pagi hari yang indah ini dan kita mau belajar bersama mendengarkan firman Allah. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ya. 2 Korintus pasal yang ke-10 mulai dari ayat pertama kita akan baca. Nah, di sini kita melihat bagaimana hamba Allah ini melayani dengan penuh kasih, dengan lemah lembut, tapi juga dia dengan tegas. Namun dia berkata jangan memancing untuk marah itu atau untuk menegur dengan keras sekali gitu ya. Jadi kalau bisa masih dinasehati dengan cara lemah lembut ya, itu jauh lebih baik gitu ya kira-kira. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang pertama saya membaca untuk kita, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku mau peringatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangkal bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dari perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan ini sepertinya kalau kita lihat ayat 1 kok hamba Allah ini kok lemah ya. Hamba Allah ini kok nggak berani berhadapan muka, kok maunya beraninya melalui tulisan. Bukan seperti itu. Dia tetap tegas, maka dikatakan pandangan orang-orang berkata seperti itu. Dia 10 berkata begini, sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras. Mereka mengakui tulisan-tulisan Rasul Paulus ini, nasihat-nasihatnya keras, tegas. Misalnya tentang dosa, keinginan daging, matikan ya, seperti itu. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Ini nggak benar. Nah, akhirnya mereka menuduh hamba Allah ini bisanya melalui tulisan saja. Coba kalau dekat bersama-sama dia nggak berani juga, kata-katanya juga nggak berarti. Mereka punya pandangan seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh hamba Allah ini? Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jadi sama. Nah, apa maksudnya hamba Allah yang berkata jangan sampai aku ketemu?
Ya lebih baik dengan surat saja. Jadi hamba Allah ini memberi teguran kepada umat, ya, jemaat di Korintus dengan berkata, jangan sampai saya hadir di situ. Kalau saya hadir di situ, saya tunjukkan ketegasan saya yang keras, yang disiplin, itu kalian bisa, ya, akan susah, menderita. Jadi cukup dengan saya kasih surat saja, ya, bertobat saja. Dengan tulisan ini kalian insaflah, begitu kira-kira. Jadi bukannya hamba Allah ini tidak tegas, tidak berani berhadapan muka, bukan. Ya, nah, bisa dia akan menunjukkan ketegasannya kalau berhadapan muka. Kira-kira begini, ada orang yang kita kasihi, dia melakukan kesalahan, kita nggak ketemu sama dia. Ya akhirnya kita surati, tolong dong begini-begini ya. Nah itu sebenarnya jauh lebih bagus, karena kita akan bisa mengontrol diri kita, karena kita nggak lihat dia. Tetapi kalau kita lihat dia lakukan kesalahan, kita bisa nggak sadar. Ya, kita kan masih manusiawi, bisa kita cubit orang itu, bisa kita keras berbicara. Nah, hamba Allah ini mau berkata jangan sampai seperti itu. Jadi dengan tulisan saja, ya sudah berubahlah, bertobatlah. Tetapi mereka justru berpandangan, dia cuma tulisan saja dia begitu. Coba kalau ketemu nggak berani. Tidak, dia akan berani. Tapi hamba Allah ini tidak mau mendukakan hati mereka. Jadi itu jauh lebih baik sebenarnya ketika seseorang menasihati kita tanpa dia melihat kita, tapi kita sudah mau menerima nasihatnya melalui tulisannya. Nah, kita langsung bertobat begitu, sehingga kita yang ditegur, dinasehati tidak terlalu sakit rasanya kalau kita melihat bagaimana eksperimen orang yang menasehati dengan keras. Ya, kamu ini begini. Nah, itu bisa terekam di wajah kita terus dan itu akan membuat kita menderita. Jadi hamba Allah ini mau berkata, ya, aku peringatkan kalian dan kalian, ya, walaupun aku nggak ada, perhatikanlah peringatan itu dan terima. Ya, terima. Kalaupun aku hadir, aku bukannya nggak tegas, aku tegas, aku keras juga. Ya, di ayat 2 sampai hamba Allah ini berkata, aku minta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi ada tuduhan kepada mereka, hamba Allah itu gaya-gaya duniawi juga. Memang dikatakan, ya, kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, bukan. Nah, tetapi jemaat ini menuduh, ya, hamba Allah ini, ya, hidup secara duniawi. Wah, itu tidak benar. Nah, jadi hamba Allah ini berkata, jangan memaksa kami. Nah, sudah ada bukti bahwa Rasul Paulus, ya, mendisiplin, ya, dengan keras orang-orang tertentu. Jadi jangan lagi, ya, hamba Allah ini mau membuat seperti itu lagi. Cukup gitu. Jadi yang lain melihat peristiwa ini, ya, bertobatlah, ya. Jadi hamba Allah ini mau melayani tanpa harus jemaat ini melihat sesuatu yang keras di dalam diri hamba Allah ini. Nah, ini perjuangan hamba Tuhan ini luar biasa. Ya, tetapi respon daripada jemaat tidak seperti itu. Hamba Allah ini, Rasul Paulus, melayani dengan kasih. Ya, kalaupun tegas dalam surat, bukan berarti dia tidak tegas kalau berjumpa. Dia akan tetap tegas. Dia sudah buktikan, ya, isi suratnya dengan tindakannya sama kalau ketemu dengan yang dilayani. Nah, rahasianya dikatakan bahwa itu dia lakukan bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk menjatuhkan jemaat, tidak. Ya, di ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi menghadapi tantangan pergumulan dalam pelayanan di mana jemaat, ya, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, ya, hidupnya, ya,
campur aduk antara menyembah Allah lain, menggunakan kuasa kegelapan dan segala macam. Jadi jemaat tidak bertumbuh. Nah, untuk menghadapi ini tentu Rasul Paulus tidak melayani secara manusia dengan duniawi, dengan kekerasan, ya. Tetapi dikatakan ya dengan senjata perjuangan, dengan senjata kuasa Allah, ya, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi jemaat itu bisa saja yang ada yang tidak bertumbuh imannya karena dikuasai oleh kuasa kegelapan, ya. Dan untuk ini harus ya dengan kuasa Allah menghancurkan ikatan-ikatan itu, ya. Dan kemudian dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau kita mulai berpikir yang aneh-aneh, mulai dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, mulai menghambat pekerjaan Tuhan, nah bisa saja ide-ide kita muncul untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Nah, untuk itu Rasul Paulus katakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kembalikan kepada pikiran Kristus, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, ya, supaya ya pikiran-pikiran negatif tadi lenyap, hilang, dan pikiran kita akhirnya pikiran yang benar, yang lurus, yang berkenan kepada Allah. Jadi seseorang bisa saja punya rancangan mau menggagalkan pekerjaan Tuhan, bisa. Ada orang yang misalnya kita mau proyek ini, pelayanan, mau kita buat begini-begini, ada menyusup saja. Nggak usahlah, kita nggak usah buat itu, nanti terlalu biaya kita lagi, aduh nggak usah buat itu, nanti terlalu capek kita, urusannya terlalu ribet, nggak usah buat itu, nanti waktu kita macam-macam. Nah, padahal itu sebenarnya mau menggagalkan rancangan pelayanan ini, mau menggagalkan program ini. Nah, maka yang harus kita lakukan bukan dengan secara duniawi, ya, menawan kuasa-kuasa itu, menaklukkannya. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, ya, supaya usaha-usaha yang menggagalkan tadi menyingkir, ya, pikiran-pikiran itu tidak menguasai. Di ayat 6, dan kami siap sedia juga menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi ketegasan daripada hamba Allah ini nyata, ya, benar-benar dia sebagai hamba Allah tidak mengandalkan secara duniawi, tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi menawan semuanya, ya, menawan pikirannya kepada pikiran Allah, atau segala pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus. Dikatakan artinya begini, berserah terus kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin saja ada berita-berita, kata-kata, suara-suara yang negatif, suara yang sumbang diberikan kepada kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang terus melayani Tuhan. Tetapi kita nggak boleh mundur, nggak boleh kecewa, nggak boleh sakit hati, ya, terhadap tuduhan-tuduhan itu semua. Tetapi tuduhan itu semua kita tolak, ya, kita tidak mau terima itu sejauh kita memang yakin betul apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Allah, ya, sesuai dengan kebenaran, maka kita lakukan, kita lanjutkan terus. Dan siasat-siasat tadi, usaha-usaha orang lain untuk menjatuhkan kita, kita halau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau ada yang mau mencoba menghalangi kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman, yang menghalangi kita untuk hidup benar, ya, menggoda kita untuk melakukan hal yang jahat, maka kita harus tolak, kita harus tengking dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesusnya segala bentuk penggoda. Kita harus berani berkata seperti itu, amin. Dengan kuasa Allah kita andalkan, ya, ya, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, ya. Jadi serahkan kembali kepada Tuhan, bawalah kepada Tuhan segala sesuatu,
ya yang mau menghambat kita, menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Hamba Allah ini, Rasul Paulus, telah membuktikan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang setia melayani. Dia juga tegas, ya, disiplin, ya, benar. Ketegasannya bukan ketegasan secara duniawi, bukan. Maka dia katakan, walaupun kami masih hidup di dalam dunia, kami tidak hidup secara duniawi, ya, tetapi semuanya ditaklukkan kepada Allah, ya, menawan segala pikiran kepada Allah, kepada Kristus. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, perlu kita, ya, bertanya kepada Tuhan, merenungkannya dulu, apakah ini sesuai dengan firman Allah atau tidak, apakah ini akan menghambat pekerjaan Tuhan atau tidak. Segala sesuatu yang menghambat pekerjaan Tuhan, yang menghalangi kabar baik ini, pekabaran Injil, ya, itu kita harus halau, kita harus tolak, kita harus singkirkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa hamba Allah ini begitu tegas? Ya, dia mau supaya umat hidup dalam kekudusan, hidup dalam hal yang benar, supaya tidak terkontaminasi dengan dunia, ya. Di ayat 9 berkata begini, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Nah, jadi ini tidak benar, ya, tuduhan ini tidak benar. Jadi bukan seolah-olah hamba Allah ini menakut-nakuti dengan surat-suratnya, tidak. Kalaupun akan ketemu dengan orang-orang yang melakukan dosa di dalam kumpulan jemaat itu, dia akan tegas, ya, dia akan peringatkan, dia akan tegur, ya. Jadi bukan hanya sebatas surat-suratnya saja yang tegas, tetapi hamba Allah ini pun tegas, ya. Dia punya pendirian. Bahkan, ya, rasul-rasul yang lain pun ketika mengambil tindakan yang keliru, dia tegas juga menegur. Ya, jangan dong hidup seperti itu, gitu. Ya, kalau hidup seperti itu, suatu ketika dia menegur Petrus juga, kan. Ya, kalau seperti itu, bagaimana kita ini mendua hati dong? Harus tunjukkan, baik di depan orang Yahudi, di luar orang Yahudi, kita sama adalah hamba Allah. Ya, jangan tidak punya pendirian begitu. Jadi hamba Allah ini tegas. Ya, jangan kita ragukan ketegasan daripada Rasul Paulus. Tetapi yang menarik di sini adalah dia menunjukkan pelayanan itu penuh dengan kasih. Kalaupun sudah ketemu dengan mereka dan akhirnya Rasul Paulus melihat, ya, jemaat yang tadi hidupnya tidak berkenan kepada Allah oleh karena membaca surat-suratnya sudah mengalami pembaharuan, sudah bertobat. Nah, itu jauh lebih baik. Jadi jauh lebih baik kalau nanti hamba Allah ini ketemu dengan jemaat itu dan jemaat sudah berubah, sudah bertobat, dibandingkan dengan dia nanti datang tetap saja mereka melakukan dosa. Nah, ini tidak nyaman. Pasti hamba Allah ini akan menunjukkan ketegasannya. Tetapi kalau boleh, ya, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kalau hamba Allah ini datang dan jemaat sudah mengalami pembaharuan atau pertobatan tadi karena sudah menerima surat-suratnya, ya, sudah menerima nasihat atau teguran dari hamba Allah ini. Ya, kira-kira itu suatu pelayanan yang luar biasa. Misalnya kita sebagai seorang kakak, ya, merantau, kemudian kita dengar adik-adik kita di rumah bersama orang tua, mereka mulai bandel dan segala macam. Akhirnya kita sebagai kakak yang tertua, katakan, kita bikin surat, tolong dong, ya, ikutin aturan dari papa mama, begitu terus kita kasih, jangan sampai saya pulang dan kalian berbahaya, kan, kira-kira gitu. Artinya kalau saya pulang, awas tak pukul kalian satu-satu. Kalian ini orang yang tidak menghormati orang tua, bikin orang tua susah. Jadi sang kakak berkata, jangan paksa aku datang pulang ke kampung untuk mendisiplin kalian. Cukup saya kasih surat, perhatikan orang tua, ikutin aturan orang tua. Ya,
Nah, kemudian kalau akhirnya hamba kita ya, posisinya kira-kira seperti itu, kita kemudian dengar ada berita dari kampung, oh mereka sudah taat, nah, ini bahagia. Tapi kalau dengar, oh mereka tidak mau taat, mereka juga masih makin menjadi, tunggu, cari tiket, kita pulang. Nanti baru kita disiplin mereka satu persatu ya. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita melayani penuh dengan kasih, dan sebagai jemaat mari kita dengar firman Allah. Ya, ketika kita dengar firman Allah dan firman itu mengingatkan kita ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan, bertobatlah. Ya, bertobatlah, jangan sampai Allah mendisiplin kita. Ya, lebih baik bertobat lebih awal. Ya, jangan bertobat setelah didisiplin, itu sangat tidak nyaman. Tetapi Tuhan tetap akan mendisiplin setiap orang yang masih mengeraskan hati. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Ketika kita mendengar firman Allah, jangan kita keraskan hati kita. Ada perbuatan-perbuatan yang harus kita tanggalkan, yaitu perbuatan dosa, perbuatan daging itu. Tanggalkan segera, lepaskan itu, dan kita mau mengikut Kristus. Kita tawan segala pikiran kita kepada Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan hari lepas hari kita terus dibaharui di dalam Kristus. Kita akan masuk